Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Titik Soeharto. Yang saya hormati juga dari Komisi 5, Pak Danang. Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Panglima, Pak Wamen, Pak Dirut, Pak Wagub, dan juga Pak Bupati, dan juga para petani yang sudah hadir. Terima kasih sekali, sehat semua. Kami sebagai pembantu Presiden ingin memastikan program-program visi misi dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik. Salah satunya pertanian swasembada pangan. Jadi beberapa minggu yang lalu saya juga panen tebu dengan Pak Menteri di Banyuwangi. Kita ingin memastikan yang namanya masalah air, pupuk, bibit, masalah harga, mafia ini bisa terselesaikan. Kebetulan pada waktu di Banyuwangi itu juga ada yang demo, masalah kemitraan, masalah lahan, tapi ya ini kami apresiasi Pak Menteri gerak cepat dan juga bisa langsung menanggapi keluhan-keluhan warga, para petani yang ada di lapangan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada beberapa catatan dari kami. Dari Pak Presiden sudah memberikan instruksi langsung ke Pak Menteri. Tahun depan harus swasembada gula konsumsi. Dan juga di 2027, paling lambat 2028, kita harus benar-benar swasembada gula. Dan ini menjadi PR bersama, kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu semua. Jadi untuk peningkatan produksi tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya mekanisasi, alat-alat modern. Jadi nanti ada ini ya Pak Dirut ya, demo penggunaan drone ya. Ini saya kira baik sekali, karena sekali lagi jika kita ada di lapangan, saya dan Pak Menteri itu pasti ini apa, yang diminta para petani itu pasti apa, alat-alat. Kemarin waktu di Ngawi banyak yang request ini apa combine harvester. Ya alatnya memang sedikit mahal, tapi harus kita sediakan agar apa, produksi terus meningkat. Dan juga masalah rendemen ya Pak ya. Ini harus benar-benar dijaga. Sekarang ada di angka berapa? 7, berapa ya? Kalau 6%? 6 sampai 7 ya. Nah ini benar-benar harus dijaga. Saya juga titip ini Pak Menteri untuk lebih banyak melibatkan anak-anak muda. Karena kita menggunakan mekanisasi, alat-alat modern, drone. Ini saya mohon juga lebih banyak anak-anak muda yang dilibatkan. Lalu karena di Jogja ini banyak akademisi, orang-orang pintar, tentunya banyak melibatkan mereka untuk R&D, untuk bibit, dan juga untuk nanti ke depan masalah hilirisasi tebu yang nanti kaitannya dengan etanol. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini juga ada Pak Panglima. Untuk masalah pertanian, beliau juga ikut mengawal. Ini juga lahan dari TNI ya Pak ya. Saya terima kasih sekali Pak. Dan Bapak Ibu, para petani, apapun masalahnya yang ada di lapangan, ini kami ingin menyelesaikan secepat mungkin. Sekali lagi, masalah air, bibit, pupuk, masalah harga di pasar, masalah kemitraan, masalah lahan, ini insya Allah
bisa kita selesaikan dengan cepat. Dan sekali lagi kalau Pak Menteri ini lebih banyak di lapangan, bukan di kantor, lebih banyak di sawah, lebih banyak menemui para petani. Jadi jika nanti ada keluhan-keluhan apapun itu segera disampaikan. Dan saya juga titip, karena ini ada Pak Wagub, Pak Bupati, saya mohon dari pusat dan daerah harus sama-sama sinergi, kita sukseskan bersama program-program lain seperti makan bergizi gratis, pengecekan kesehatan gratis, lalu mungkin di akhir bulan ini ada dari Pak Presiden akan segera meluncing sekolah rakyat dan juga Koperasi Merah Putih. Intinya kita ke depan harus lebih banyak lagi sinergi antara pusat dan daerah. Dan terakhir saya titip Pak Menteri untuk masalah replanting. Saya kira dari Pak Presiden sudah memberikan arahan langsung ya, masalah replanting ini harus segera diperbaiki. Perintah langsung dari beliau adalah replanting 3 tahun berturut-turut ya Pak ya. Sebelumnya 10 tahun, berapa ya? Wah, kelamaan. Jadi perintah dari Pak Presiden udah jelas, kita kawal bersama-sama. Insya Allah tahun depan swasembada gula konsumsi 2027 paling lambat 2028 kita benar-benar full swasembada gula. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menggunakan sensor kamera spektral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Presiden yang saya hormati Pak Panglima TNI, Bu Titik dari DPR Komisi 4 dan Bapak-Bapak yang lain, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Saya izin Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat. Alhamdulillah bersyukur hari ini Bapak beserta rombongan hadir. Masalah yang kami alami sekarang Pak untuk mempercepat proses swasembada gula. Yang pertama adalah akhir-akhir ini lelang gula petani yang biasanya di atas HPP, di mana HPP-nya 14,5, hari ini pedagang melelangnya menawarnya di bawah 14,5. Di bawahnya. Ya di bawahnya. Kami berharap ada turun tangan dari pemerintah untuk mengamankan ini, yaitu menunjuk BUMN untuk membeli sementara ini sambil menunggu pasar nanti bisa bagus dengan harga minimal 14,5, dan itu untuk gula seluruh petani, bukan gulanya BUMN saja tapi seluruh petani yang melaksanakan bagi hasil. Ini yang kedua, yang pertama. Yang kedua nanti juga ada kur. Terima kasih Pak Menteri, kemarin sudah disampaikan yaitu kurnya bebas kuota, artinya setelah 500 masih bisa pinjam lagi. Nah, nanti mungkin atau langsung apa sini. Langsung aja kami sampaikan. Masih ada satu poin lagi, yaitu di mana petani yang pernah memperoleh pembiayaan walaupun kreditnya sudah lunas itu tidak diizinkan. Apakah itu juga sudah dicabut? Jadi nanti kembali seperti halnya Pemenko pada tahun 2022, karena itu akan memberikan dampak yang lebih bagus. Yang lain biar agak berata, Pak Pupuk dan yang lainnya, monggo Mas. Ya, mungkin boleh menambahkan Pak Wakil Presiden. Jadi kaitannya kur memang terima kasih kemarin sudah diputuskan bahwa
itu setelah petani pinjem nanti namanya setelah lunas bisa pinjam lagi, dan alhamdulillah ini bisa kami serap nanti. Yang kedua tentunya petani kecil itu kaitannya dengan agunan, mohon juga untuk agunan ini tidak usah pakai agunan Pak, karena petani kecil ini kalau mengakses cepat tidak pakai agunan, sehingga untuk biaya garapnya itu bisa cepat keluar dan bisa dipakai untuk pembiayaan untuk agunan. Dan mungkin nanti mulai tahun ini dan kami lewat koperasi nanti akan mengakses kur tersebut. Mungkin untuk yang pupuk mungkin teman yang lain monggo lanjut. Terima kasih. Selamat siang Bapak Wakil Presiden. Kami menambahkan untuk masalah pupuk tanaman tebu yang di wilayah Yogyakarta ini pakai pupuk non subsidi semua. NPK-nya pakai pupuk Kaltim, kemudian ZA-nya pakai pupuk petrokimia Gresik. Jadi semuanya non subsidi. Kemudian kami mengaplikasikan di tebu ini untuk tanaman di sini 3 kali aplikasi dengan jumlah kuantum pupuk ZA sama NPK sejumlah 1 ton sampai 1,2 ton melihat kondisi tanah. Dan memang di sini juga ada, kalau lahan sini ada hama uretnya Bapak, jadi kami juga setiap tahun ada sebagian lahan mungkin 1-2 hektar yang harus kita bongkar setiap tahunnya karena kena uret. Karena kalau uret itu kan yang diarah akarnya, jadi mati tebunya, jadi hama uret. Jadi kami lahan-lahan uret seperti yang teman saya yang ada di Purworejo juga ada, di Kalasan juga ada. Jadi kami mohon Bapak, jadi nanti ke depan ada subsidi pupuk juga untuk kami petani tebu. Artinya kami kesulitan kalau kita dibatasi hanya 2 hektar. Karena rata-rata petani di sini ya luasannya lebih dari 2 hektar. Bahkan mungkin di teman-teman di Purworejo juga dan juga di wilayah di ini. Jadi harapan kami ada pupuk subsidi untuk petani tebu, dan tentunya kebutuhan yang kalau kita aplikasikan selama ini yang baik itu memang 1,2 ton 1 hektarnya. NPK 5 kental, kemudian yang ZA-nya 7 kental. Saya kira itu Bapak, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Wakil Presiden yang terhormat beserta Bapak Ibu dari Kementerian maupun dari DPR RI. Kami mewakili petani tebu yang ada di DIY. Sekali lagi menegaskan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketua DPN dalam hal pembelian gula petani. Ada beberapa pedagang yang menawar di bawah 14,5, tetapi ada yang ironi lagi, setiap minggu pabrik gula itu kan menjual gula petani. Itu tidak ada yang membeli Bapak. Jadi ini menjadi keprihatinan kita bersama. Sehingga harapan kami ketika pemerintah mengalokasikan anggaran lewat APBN-nya untuk membeli gula petani, kami sangat-sangat merasa terima kasih dan menjadikan ya hati-hati petani itu menjadi bahagia, tidak khawatir gitu ketika hasil pertaniannya, hasil gulanya tidak terbeli ataupun tidak terserap. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Bapak DPR RI dan semuanya yang berbahagia. Ini saya mewakili petani yang daerahnya non irigasi. Jadi saya di daerah Pajangan khususnya di Kulon Progo dan sebagian di Sleman itu juga perlu pompanisasi ataupun sumur pantek atau sumur dalam. Itu yang kami harapkan karena kalau musim kemarau kita tanamnya biasanya nunggu hujan. Jadi kita ya prihatin sekali Pak. Saya sudah ya secara mandiri sudah buat, namun karena kan terlalu banyak biayanya untuk membuat sumur dalam dan pompanisasi. Saya kira itu saja Bapak Wakil Presiden mewakili dari petani yang
daerahnya non irigasi. Pajangan, Kulon Progo sama Sleman yang daerah nggak ada urusan air ya. Enggak saja. Pokoknya pompa, mengandalkan pompa sumur pantai itu. Ya. Saya itu sudah berusaha punya sumur pantai 5 sumur pantai, tapi karena kan lokasinya tidak seperti ini, tanah ini bisa ngeblok. Jadi saya punya ya kurang lebihnya 6 hektar itu, kalau bisa ya per hektar itu ada sumur pantainya kan gitu. Jadi nanti ngulur. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden, Wakil Presiden yang kami hormati, Bapak Komisi 4 dan semua jajaran yang kami hormati, kami akan mengusulkan masalah rendemen. Karena di sini itu rendemen itu bahkan tidak di sini itu belum ada rendemen individu. Nah, jadi 1 minggu langsung di global sekian. Sehingga rendemen kita itu sudah 7 tahun itu tidak beranjak sama sekali. 6,80 ya Mas. 6,7. Jadi itu sudah 7 tahun tidak pernah beranjak. Nah, itu kurang menyemangati petani sehingga itu. Yang pertama itu. Yang kedua karena kita itu kalau bisa mohon, karena kita itu pakai pupuk non subsidi itu kalau bisa harga gulanya yang disubsidi oleh pemerintah. Kalau insya Allah ini kalau harga gula itu disubsidi oleh pemerintah, sehingga ini ada faktor penyemangat bagi petani besok insya Allah. Kalau syukur kalau yang subsidi itu karena itu lintas kecamatan tidak sesuai aturan undang-undang yang ada, itu terkendala di situ Pak Menteri. Hanya itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pak Wakil Presiden yang kami hormati, Bapak Menteri yang kami hormati. Ini saya mewakili dari Kabupaten Sleman. Ini tadi Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul sudah. Ini saya dari Kabupaten Sleman. Ini karena rata-rata petani yang di Kabupaten Sleman itu semuanya tanahnya tak ada hujan murni. Jadi tanah kering Pak. Jadi mohon tadi yang sudah disampaikan minta bantuan pompa pantai, pompa bor dan semua yang apa disampaikan itu memang ini untuk minta bantuannya supaya petani itu bisa meningkat pendapatannya dan bisa sejahtera. Seperti sini itu sebetulnya ikut Sleman dan ini juga tak ada hujan murni. Jadi kadang-kadang sini itu serangan uretnya Pak yang banyak. Jadi ya serangan uretnya, apalagi musim-musim gini tanah masih basah ini mungkin tanah uret mulai naik dan makan yang dimakan itu akarnya Pak. Jadi kita tentunya bisa kering. Jadi supaya kita bisa mengamankan tanaman, ini kami mohon supaya kita mohon bantuannya pestisida, obat uretnya itu. Tadi sudah beberapa disampaikan teman-teman kita petani, ada yang minta sumur, ada yang bantuannya pupuk. Jadi memang semua itu memang betul yang disampaikan. Jadi kami dari Kabupaten Sleman memang ini kita petani-petani itu semuanya menjadi anggota koperasi. Dari koperasinya itu juga koperasi anggota khusus petani tebu yang ada di kabupaten masing-masing Pak. Jadi itu yang
kami sampaikan, kami mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu sekalian, saya langsung pada permasalahan ya Pak. Yang pertama mengucapkan terima kasih dengan adanya subsidi pupuk yang nanti akan ada subsidi lagi. Hanya yang perlu sampai saya usulkan adalah masalah teknis di lapangan Pak. Karena dengan adanya kewilayahan subsidi pupuk, jadi petani tebu itu harus gabung pada kelompok tanaman pangan. Nah, ini sering-sering ada kesulitan lah untuk, bukan berarti kita tidak bisa berbaur pada kelompok tanaman pangan, tapi sering beda pendapat. Harapan saya ini petani tebu bisa kelompok tadi seperti dulu, karena dulu petani tebu kan ada kelompoknya sendiri, sehingga pembuatan RDKK itu PPL juga tidak mengalami kesulitan. Kami bisa terlayani dengan lancar. Ini harapan saya. Jadi kembali seperti dulu. Jadi petani punya kelompok sendiri dari tanaman tebu. Dan terus terang saja Pak, ini petani tebu ini tinggal tidak banyak. Sehingga satu kabupaten itu nanti tidak tiap kecamatan ada kelompoknya, tapi satu kabupaten mungkin 3 kelompok atau 2 kelompok begitu. Dengan harapan inilah yang kami harapkan sekali. Terima kasih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih sekali untuk masukan-masukannya. Ini tadi habis panen ya Pak, kita notice beberapa tanamannya beda varietas. Nanti mohon diseragamkan. Dan tadi masukan-masukan dari para pelaku-pelaku, para petani ini mohon ditindaklanjuti. Kan Pak Menteri sudah bisa menyelesaikan masalah beras nih. Nah ini kita lanjut ke tebu, jagung dan lain-lain. Saya kira permasalahannya hampir mirip-mirip. Nah nanti untuk masalah harga lelang, masalah hama, masalah pompanisasi, masalah rendemen, ini mohon nanti bisa diselesaikan ya Pak ya. Saya kira ini bisalah, kemarin beras bisa, tebu juga bisa. Apalagi dari Pak Presiden sudah memberikan arahan instruksi secara langsung. Dan untuk masalah kur tani ya Pak, nanti Pak Menteri aja yang menjelaskan. Ini ada ya berita baik lah terkait kur tani. Saya titip juga Pak Wagub, ada Pak Bupati tadi, saya titip nanti ini kan proses sebelum launching Koperasi Merah Putih kan Badan Hukum Koperasi-Koperasinya kan sudah diproses nggih Pak nggih. Jadi nanti saya mohon nanti para petani terutama yang petani tebu nanti bisa terfasilitasi juga. Pak Menteri mohon Pak dijelaskan yang masalah kur tani tadi Pak yang kita bahas tadi Pak. Nah. Atas seizin Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, kami ingin menjelaskan beberapa hal. Izin Bu Ketua Komisi 4, ada Komisi 5, ada Pak Panglima, ada Wakil Menteri, Pak Dirut, Pak Wagub, seluruh hadirin yang kami cintai. Izin Pak Wapres atas arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebelum laporan sampai ke beliau, kami sudah evaluasi 1 bulan yang lalu. Kami mencoba keliling, fokus setelah padi jagung, alhamdulillah stok kita izin Pak Wapres tertinggi sepanjang sejarah saat ini. Sekarang kami ke gula, ini kami rapatkan rakortas, harga gula 14.500, kami
pemerintah sudah siapkan anggaran melalui BUMN, ID Food 1,5 triliun membeli gula petani yang ada sekarang. Itu tolong jangan dijual di bawah harga standar. Itu perintah Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Berikutnya kur ini izin mirip pupuk masalahnya. Sama semua masalahnya. Ini masalah puluhan tahun. Jadi ada kredit akumulasi. Artinya apa? Plafonnya 500, kalau dia mengambil 100.000 satu tahun berarti tahun ke-6 nggak bisa ambil kredit. Alhamdulillah Pak Wapres, insya Allah mungkin bulan ini, harapan kami minggu depan sudah terbit suratnya, bisa mengambil bukan akumulasi lagi, bisa mengambil kur bebas. Yang penting jangan yang luasannya 1.000 hektar. Itu bukan kur, itu pengusaha besar itu. Ya 2 hektar, 3 hektar. Kalau tadi yang ada 4 hektar kan ada anaknya, ada ibu, 2 nama kan, terakhir tetangga, kan bisa. Dampaknya Pak Wapres, dampaknya ini 86% yang rusak seperti di belakang. Kenapa rendemen tidak pernah berubah? Ini karena regulasi yang ada. Ini cara tanamnya di belakang, maaf, ini bermacam-macam varietas. Dan itu harus dibongkar ulang. Kita target 3 tahun bongkar ulang semua seluruh Indonesia. Ada 500.000 hektar. Seluruh Indonesia kita bongkar ulang. Kemudian pupuk tidak masalah saya kira. Kemudian harga kita sudah tetapkan 14.500. Pompa tetapi ya. Pak siapa namanya? Pak Jenuri, terima kasih dulu baru minta lagi. Oke. Karena Ibu Ketua juga ada di samping saya, jadi saya hati-hati sekali menjanji. Kalau pompa ada, sekarang bisa izin Pak Wapres, ada pompa sekarang. Ini bisa nanti. Oh sumurnya lagi. Ya mestinya kita bagi Pak Wagub. Jadi pupuknya dari atas, uangnya 1,5 triliun dari pusat. Pak Wagub yang pompanya. Bukan, apanya sumurnya. Ya Bu Ketua ya. Jadi daerah yang ngebor. Nanti kalau kurang pompa aku tambah lagi pompanya. Kemudian Pak beri gula. Jadi nanti itu yang apalis Pak. Tolong sahabatku petani semua Pak Wapres izin yang menjadi apalis nanti tidak perlu agunan. Yang penting pabriknya menjadi apalis. Itu kita sudah sepakati dan menjadi regulasi. Jadi tidak perlu apalis tapi tidak perlu agunan tapi pabriknya apalis, yang terima gula nanti kreditnya dipotong lewat pabrik. Jadi tingkat kepastiannya tinggi. Jadi petani tebu jauh lebih mudah kita selesaikan karena dia nilainya cukup baik. Keuntungannya cukup baik dibanding padi. Kemudian subsidi petani tebu mau buat sendiri silakan. Pak Dirut Pupuk, silakan Pak. Buat kelompok petani tebu sendiri silakan. Silakan aja, silakan. Izin Pak Wapres saya putusin silakan karena ini kelompok tani. Kalau agak di atasnya sedikit Pak Wapres tapi hanya membentuk kelompok tani. Saya kira sudahlah terserah Bapak. Yang penting produksinya bagus, nggak usah. Terserah Bapak. Yang penting produksinya naik. Izin Pak Wapres, insya Allah kalau white sugar ada keyakinan kami tahun depan. Tapi dengan gula industri mungkin 3-4 tahun. Ini puluhan tahun. Nah ada yang menarik Pak Wapres. Dulu zaman Belanda, waktu kita dijajah itu produksi kita penyuplai gula nomor 2 dunia. Produksinya 14 ton per hektar. Alhamdulillah setelah merdeka turun menjadi 4 ton. Kenapa? Karena tidak regulasi harus mendukung kemudian diberi tekanan. Nanti kami tagih nanti ke petaninya setelah kami regulasi baik, pupuk subsidi ada, pompa ada, irigasi ada, kemudian harga pasti. Ini yang ditunggu. Kalau tidak produksi lagi nanti kami yang kejar di lapangan. Dan yang tidak naik produksinya atau tolong ini petani, maaf ya petani ini kan baik-baik nih. Jangan yang menjadi penjamin adalah pabrik A, tapi jualnya setelah panen ke pabrik B. Kalau itu terjadi, pupuk subsidinya pasti kami cabut. Tapi tidak ada di sini, tidak ada petani dari luar negeri. Dari pabrik Pak sini.
Dari pabrik lain jauh sini. Oh jauh, berarti aman ya. Berapa pabrik di sini? Hah? Oh aman. Berarti tidak berlaku untuk sini. Di luar negeri, di negara lain. Jadi gini Pak Wapres, di sini yang jamin adalah pabrik A, yang membantu pabrik A, yang membina pabrik A. Kan sudah jualnya ke sebelah, jadi dapat 2. Ini tidak terjadi, tapi di petani tebu Indonesia tidak ada. Ke depan semua regulasi, kemudian bibit, bongkar ratun kita perbaiki, insya Allah produksi naik. Saya kira demikian Pak Wapres. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.